Halo, kembali lagi di channel Perkakas Musik bersama saya Richard. Dan saya Raga. Oke, kali ini kita mau review speaker, Mas. Iya, speaker ini nggak usah tebak-tebakan lagi ya, Mas. Ini betul, karena males. Nggak bisa menyembunyikan barang ini, Mas. Settingnya susah, Mas. Iya, betul. Jadi biasanya kita sembunyiin barangnya dulu terus nanti surprise itu ya. Jadi karena keadaan kita nggak bisa surprise. Jadi kita akan langsung nge-review ini, Mas ya. Namanya apa nih, Mas? Review tentang ini speaker HS7. Oke, mau tahu review lengkapnya? Tonton terus. Mas, apa Mas? speaker HS7 itu keluaran dari mana toh, Mas? Nah, saya juga nggak tahu, Mas. Nggak tahu ya, Mas ya. Jadi yang saya tahu adalah ini speakernya punyanya Mas Raga. Jadi yang harusnya lebih tahu Mas Raga. Oh gitu ya, Mas ya. Mending saya yang tanya, Mas. Oke, Mas. Jadi ini speaker dari mana, Mas? Speaker dulu aku cuman genteni punya teman, Mas. Oke. Punya teman. Berarti beli second gitu. Ya, beli second tapi masih kelengkapannya full set, Mas. Oke. Full set, sak kardusnya. Sak kardusnya, sak kitab-kitabnya, dan itu kitabnya masih belum dibuka. Masih diplastiki. Masih diplastiki, masih disegel sama nek notanya deh nggak ada, cuman bukti pembayaran tuh, Mas. Cuman nggak ada notanya. Belinya di Kurnia Musik dulu. Oke. Musik Jogja itu. Jogja ya. Kalau dulu dia bilangnya beli harga berapa, Mas? Apa nggak bilang? Kalau nggak bilang, Mas. Cuman kalau di pasaran, cuman ini tuh belum ada 1 tahun, Mas, ini, Mas. Oh, dia makanya belum 1 tahun. 1 tahun dan jarang dipakai, Mas. Nah, terus ini, Mas, terus dijual karena orangnya harus keluar kota. Oh gitu. Daripada bawa mending beli lagi di sana. Beli lagi di sana ya, biasa. Oke, terus Mas Rangga dapat harga berapa? Aku dapat harga itu 3,7, Mas. 3,7. 3,7. Ya. Kalau di pasaran berapa, Mas? Apa segitu emang ya? Di pasaran itu masih 4 jutaan, Mas. Oh, masih 4 juta. Itu second ya? Apa baru? Baru. Enggak, Mas. Kalau barunya 4,5. Paling murah 4,5. Ya. Kalau second itu 4 juta. Oke, berarti tergolong dapat murah gitu ya? Dapat murah, Mas. Ya. Terus ini Mas Rangga beli udah berapa lama ini? Ini udah tak pakai sekitar 2 bulan paling, Mas. Oke, udah 2 bulan. Iya, 2 bulanan. Berarti kira-kira ini speaker ini umurnya setahun 2 bulan gitu ya? Ya anggap aja setahun 2 bulan gitu ya, Mas. Ya, anggap aja gitu. Ya, terus ini kira-kira teknologinya dari mana, Mas? Yamaha nih. Ini Yamaha seri apa sih, Mas? Yamaha R1M, Mas. Waduh. Atau MotoGP ya, Mas ya. Ini Yamaha HS7. Kalau HS7. Jadi speaker keluaran Yamaha yang untuk monitor, untuk mixing bisa HS series. Ya, HS series. Itu ada HS5, HS7, HS8. Jadi yang 7 ini tuh pembedanya adalah speakernya ukurannya 7 inci ya, Mas? Enggak, Mas. Jadi meskipun serinya HS7 tapi cuma 6,5 inch, Mas. Malah cuma 6,5. Ya, soalnya sejauh ini ya yang saya baca dari artikel-artikel, mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya. Jadi yang seri 7 yang mungkin mindsetnya kita 7 inch itu 6,5. Berarti cuma 6,5 gitu. 6,5. Kenapa nggak dibilang? Nah, itu makanya saya juga nggak tahu. Kayaknya semua perusahaan speaker juga sepakat kalau gitu kan. Gitu. Yeah. Oke, terus ini kenapa Mas Rangga beli HS7 ini, Mas? Jadi awalnya tuh aku emang pengen yang ini, Mas, yang tanggung. Jadi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu tinggi. Betul, berarti fleksibel gitu ya? Fleksibel. Dulu emang rencana pengen belinya ini, emang ngidamnya HS7, Mas. Dan warna putih. Tapi kok kebetulan kok ini ya pas ada itu, Mas. Dan di toko tuh jarang, Mas, mesti adanya hitam. Yang hitam ya? Kalau hitam saya ya emang khasnya kan HS kan putih ya, Mas. Betul. Ya. Signaturenya tuh putih. Signaturenya konnya ini putih ya kan. Sama ini kalau pertimbangan lain ini, Mas, karena kenapa kok yang seri ya sekitar ya 7 ya. Karena untuk mixing mastering itu udah cukup, Mas. Kalau untuk 5 inch tuh kalau buat mastering tuh kurang, apalagi kurang low-nya ya. Low-nya kurang dan stereo imaginernya, Mas, kurang. Kalau yang 8 inch ya itu budek lagi masteringannya itu, Mas. Bisanya bisa budek, Mas. Ya. Jadi banyak pertimbangannya ya, Mas, sebenarnya. Iya, ya sebenarnya ini, Mas. Belum tentu Yamaha itu yang paling bagus. Betul. Jadi masih banyak merek lain yang bagus tapi ya paling enggak kita bisa mendengarkan dengan
Ya, sebenarnya lebih ke ini mas, lebih ke karakter mas. Ya, jadi kita nggak bisa ngomong ini paling bagus dan menurutku belum pernah nemu yang bener-bener flat tuh belum pernah mas. Ya itu sangat mustahil mas kan. Iya. Mungkin sekelas yang vokal tau kan mas, FOCAL yang harganya sampai 40 juta aja mungkin orang punya itu, tapi dia tetap mesti butuh speaker referensi yang lain mas. Ya. Gitu. Jadi pasti orang tuh membutuhkan beberapa ini ya referensi monitor gitu ya. Iya. Jadi nggak kalau engineer besar pasti punya speaker banyak mas. Iya banyak mas gitu. Paling nggak 3 set gitu ya. Iya. Biar bisa kalau di speaker ini gimana suaranya gitu kan. Iya. Tapi ini mas, kalau saya ya habis di mixing pakai ini mas, saya pakai speaker referensi yang lain, bisa pakai Simbada, bisa pakai Logitech tuh. Jadi menurutku speaker itu juga bermanfaat juga. Betul. Itu referensi juga. Karena konsumen atau klien dengarnya pakai speaker yang gitu mas. Jadi kita harus mendengarkan di telinga klien itu. Terus kalau menurutku ya mas ya, speaker ini ya kan kita harus ngafalin karakter speaker ya mas ya. Kalau menurutku pribadi speaker ini dibanding yang aku pernah nyoba itu kayak DS itu. Jadi kalau pas aku dengerin pakai speaker ini mas, pas buat mixing itu rasanya vokal tuh kayak di depan. Padahal aku juga pakai M40X mas. Headphone Audio-Technica itu udah dirata. Jadi kalau udah ditata vokal di sini, instrumen alat musiknya ada di sini gitu kan, panningnya ada diatur. Tapi ketika didengerin dari sini kayak di depan, kayak di tengah di depan itu. Oke, betul. Jadi kalau menurutku pribadi ini lebih cocok untuk mastering aja mas. Jadi kalau buat mixing agak susah ya. Agak susah. Tapi aku senengnya ini buat mixing untuk benerin suara Fales bisa mas. Ini lebih sensitif daripada yang Audio-Technica. Fales tuh lebih kerasa gitu ya. Lebih kerasa. Dengar detail gitu ya. Untuk itu ya tergantung mas. Jadi nggak bisa kita ngomong kita speaker sempurna tuh nggak bisa mas. Ya kalau saya biasanya emang membutuhkan beberapa monitor buat ini mas beberapa pekerjaan. Misalkan pakai headphone untuk editing, terus pakai speaker buat mixing, atau pakai apa lagi buat apa gitu mas. Jadi emang nggak ada satu barang yang buat semua job mas. Nggak bisa. Jadi lebih ke penunjang aja sih. Ya betul. Penunjang, jadi nggak bisa. Oh ini yang terbaik untuk ini nggak. Kalau ini dibandingkan dengan Logitech yang kecil gitu ya pasti jauh pasti mas, ya. Tapi kita juga butuh Logitech juga ya. Aku butuh. Jadi habis hasilnya di render nanti dikirim di Logitech atau bahkan speaker HP kan kebanyakan konsumen pakai speaker HP kan. Tapi kadang orang tuh ya nggak tahu ya bisa mikir atau nggak bilang speaker HP tapi kok nggak ada bassnya gitu kan. Itu yang lucu. Itu gimana itu? Ya itu ya mereka belum tahu aja. Biasanya wah ini kok bassnya nggak kedengeran padahal dia pakai speaker HP gitu kan. Ya kita nggak bisa nyalahin juga ya. Betul. Ya salahkan ke pembuat speaker HP kok nggak ada bassnya gitu ya. Gitu. Oke, kita bicara fitur mas. Jadi ini fiturnya di sini apa aja mas? Kita coba dari speakernya. Speakernya kan ada 2. Ya ini Twitter pasti ya. Twitternya kira-kira berapa inci mas? Wah saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, nggak tahu ukurannya. Tapi ini namanya speaker Twitter ya. Twitter, terus yang bawah speaker woofernya 6,5 inci. Oke. Terus di belakang apa lagi mas? Satu lagi mas. Jadi ini mas, kalau Yamaha itu kan ngeluarinnya HS5, 7 sama 8. Kadang kita masih ngerasa kurang untuk yang EDM itu masih jedak-jeduk itu. Jadi Yamaha ngeluarin yang gede tuh malah subwoofer tuh gede, jadi satu paket. Sub tuh bawah kan. Ya. Terus ini woofer berarti di bawahnya woofer. Bawahnya. Kalau nggak salah HS8S ya mas ya. Iya, tapi kita bisa beli subwoofernya doang kok. Ya, betul. Kalau yang HS8 tuh ada yang paketannya juga sama subwoofernya. Jadi kalau dicampur dengan Logitech gimana mas? Speaker Logitech tapi dicampur pakai midnya nggak ada mas. Malah lucu ya. Ya midnya nggak ada mas. Romyang sama dem doang mas. Malah lucu. Iya mas. Oke. Terus apa lagi mas? Yang di belakang mas. Oke. Jadi ini kita balik aja apa mas? Iya dibalik aja mas. Ya udah yang itu aja mas. Yang ini males saya. Mas. Jadi ada lagi. Nah, oke, kalian bisa lihat ini ada. Nanti di preview belakang ada kok. Betul. Jadi ini
apa namanya mas? Pendingin tuh? Ya, heatsink. Jadi pendingin. Buat mendinginkan prosesornya segala macam. Ini ada heatsinknya tuh di HS7 sampai 8. HS5 belum ada ya. Terus ini ada port ya. Ada port buat apa ya? Buat ngeluarin suara bassnya mungkin ya. Suara bassnya. Terus puterannya apa lagi mas? Puterannya tuh ada plus 4 desibel. Untuk levelnya. Jadi ini levelnya. Terus input ada input. Ada input. Ini ada dua ya mas? XLR sama TRS. Satu ini TRS mas? Atau TS? Nggak tahu mas. Maksudnya TRS sama TS mau semua kok mas. Terus di bawahnya ada fitur lagi. Ada fitur lagi. Room control sama high trim ya. Jadi ini kalau room control ini menurut saya buat ini ya mas ya, ngurangin levelnya ya. Iya. Jadi misalkan lagi di ruangan yang gede terus ya kita gedein aja, kalau di ruangan yang kecil kita minusin aja gitu mas ya. Ya itu istimewanya HS. Terus paling bawah ada high trim. Ini buat ngekat high-nya kayaknya mas ya. Buat ngekat high-nya. Terus tapi anjuranku kalau mixing atau apa dibikin lo semua. Netral semua. Biar mungkin defaultnya ini aja ya. Defaultnya sini aja. Jadi mungkin kalau pakai fitur ini mungkin kalau keadaan khusus ya lah, misalnya lagi trekking atau lagi outdoor atau apa ya mas ya, nggak tahu pokoknya outdoor gitu. Tapi ya mixing outdoor ya mas. Ya kalau trekking outdoor kan bisa mas. Tapi yang penting pakai headphone mas. Udah berat, ribet lagi ya suaranya kena angin. Terus bawahnya ada power switch. Gitu. Ini power switch. Terus sama ini apa? Colokan AC in. Ini colokannya kayak colokan Magic Jar mas. 3 itu ya. Jadi istimewanya seri HS itu ini mas. Apa? Speakernya nggak ada ketergantungan sama speaker lain. Independen mas. Independen ya. Jadi kalau kalian lihat ini di belakangnya tuh persis ya mas ya. Sama semua. Biasanya kan dibikin simetris gitu kanan kiri tuh. Ya ini enggak, ini satu ya. Yang pabrikannya gitu semua. Kalau rusak satu bisa beli satu. Betul. Dan powernya terpisah. Ya gitu sih. Jadi lebih enak. Lebih fleksibel. Jadi mau punya satu doang, beli satu doang juga bisa. Dibuat di mono aja. Tapi ya lucu mas. Tapi stres mas. Bingung nanti. Terus kita mau cobain speaker ini mas ya. Ini kita nanti yang kita cobain apa aja mas nanti? Kita nyoba pakai ini. Pakai kabel XLR sama pakai kabel TS. Biasa gitu. Terus selain itu kita ngapain aja mas nanti mas? Mau nyoba fiturnya boleh mas? Boleh. Nggak apa-apa. Kalau itu nanti kita pakai satu speaker aja mas. Satu speaker aja kalau fitur. Terus apalagi mas? Kalau apa ya? Kira-kira itu aja lah ya. Itu aja. Mau tahu? Tonton terus. Sekian review kali ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Pokoknya jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini tentang gimana sih suaranya ini gitu kan, worth it gak gitu kan. Yang jelas kalau harga barunya tuh 4,5. 4,5 itu harga pasaran 4,5 gitu. Dan kalau jangan terus berpikiran wah aku harus beli ini enggak. Speaker tuh semua ada karakternya. Betul. Jadi ya kemungkinan ya pilih yang kalian suka. Yang suka dan yang jelas tergantung budget kalian. Gitu kan. Karena ya masih ada budget yang mahal-mahal lagi. Kalau ini saranku ya Mas ya, ini bukan iklan Mas. Saranku toh kalau mungkin harga di bawah 3 juta yang bijian gini kan Kurzweil Mas, KS50. Itu juga sama. Kemungkinan itu 5 inci ya Mas ya. 5 inch itu, KS50 5 inch dan itu terpisah powernya.
Oke. Tapi pembeliannya satu paket gitu. Oh, tetap satu paket, satu kardus itu isi 2. Nah, ini kan satu kardus ya isinya 1. Betul. Kurzweil itu harganya 2,3. Kalau yang 5 inch itu yang kayak gini yang terpisah mirip ini ya HS5 itu udah 3,6 Mas. Oke. Itu. Ya. Jadi 3, berapa tadi Mas? 3,7. Ya, 3,7. Kalau menurut Mas Rangga ini gimana Mas? Ya dah, worth it banget. Ya. Silahkan kalian tulis pendapat kalian di bawah ini. Ya. Oke. Jangan lupa like, komen, subscribe, share agar kita bisa beli alat lain atau kalian mau minjemin juga boleh. Iya. Oke. Sampai jumpa. Dadah.